Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan terkait materi di perkuliahan klimatologi laut pada program studi manajemen sumber daya perairan. Jika sebelumnya di video saya sebelumnya menjelaskan terkait apa itu interaksi atmosfer dan lautan, kemudian studi kasusnya juga di pemaparan materi saya kali ini. Dalam video ini saya sedikit mereview dan juga memberikan studi kasus terkait materi yang akan saya jelaskan. Sebelumnya mungkin sudah dijelaskan terkait iklim, kemudian pembagian iklim oleh di materi yang sudah-sudah, maka pada pengantar atau pendahuluan kali ini saya menjelaskan terkait pembagian iklim, di mana iklim dibagi menjadi 4, yaitu iklim berdasarkan matahari, iklim menurut Köppen, iklim menurut Schmidt-Ferguson, dan juga iklim menurut Junghun. Yang pertama yaitu iklim menurut masa edar matahari, di mana pembagiannya didasarkan pada lamanya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Ini adalah maksudnya di sini iklim matahari bukan menurut orang yang bernama matahari, tapi di sini adalah matahari itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan lintang, di mana jika lintang tertinggi atau semakin tinggi lintang, maka matahari yang diterima akan semakin sedikit. Akan tetapi jika semakin mendekati ekuator, maka sinar matahari yang diterima akan semakin besar atau semakin banyak. Nah, dari pembagian iklim terhadap dari lamanya penyinaran matahari, maka bisa dibagi menjadi 4, yaitu tropis, subtropis, sedang, kemudian dingin. Jadi bisa kita lihat bahwa menurut masa edar matahari dengan penerimaan sinar matahari, maka iklim di bumi dibagi menjadi 4. Kemudian berikutnya adalah iklim menurut Köppen. Yang pertama yaitu Köppen sendiri mengelompokkan berdasarkan indikator vegetasi yang tumbuh. Jadi dari seluruh dunia ini vegetasi apa yang tumbuh, maka Köppen mengelompokkannya ke dalam iklim. Tentu saja bisa jadi, sebagai contoh, bisa jadi tumbuhan A bisa tumbuh di kutub tapi tidak bisa tumbuh di iklim tropis. Nah, ini sudah menjadi salah satu penciri terhadap iklim tersebut. Kemudian Köppen membagi dari adanya vegetasi tersebut menjadi kelompok, yaitu iklim A, B, C, dan E. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian iklim berikutnya yaitu menurut Schmidt-Ferguson.
di mana pembagian berdasarkan perhitungan jumlah bulan kering dan bulan basah setiap tahun yang kemudian dirata-rata. Nah, harapannya dari pembagian ini maka diketahui iklim yang ada di suatu lokasi tersebut. Kemudian dalam penentuan bulan basah, bulan kering, yaitu menggunakan metode Mohr, di mana pembagian yang pertama yaitu jika bulan kering maka curah hujannya kurang dari 60 mm. Kemudian bulan basah memiliki curah hujan di atas 100 mm. Kemudian bulan lembab curah hujannya antara 60 sampai 100. Nah, ini adalah pembagian iklim menurut Smith-Ferguson. Jadi kalau di Smith-Ferguson ini akan lebih jelas berdasarkan bulan atau berdasarkan curah hujan yang diterima di lokasi tersebut. Kemudian iklim menurut F. Jung Hoon, yaitu F. Jung Hoon sendiri lebih ke salah satu pulau di Indonesia, yaitu Pulau Jawa, di mana membagi iklim berdasarkan klasifikasi tumbuhan yang ada di Pulau Jawa, di mana pembagian ini dibuat secara vertikal. Ini adalah contoh pembagian iklim menurut Köppen dan pembagian iklim berdasarkan waktu edar matahari, di mana kita lihat di sini iklim matahari. Yang pertama adalah iklim matahari dingin, kemudian sedang, subtropis dan tropis. Begitu juga dengan lintang di selatan belahan bumi, bagian selatan, subtropis, sedang, dan dingin. Dari hal ini maka kita lihat bahwa iklim tropis berada di 23,5 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang selatan jika ini kita bagi secara koordinat. Nah, kemudian subtropis berdasarkan belahan bumi utara 23,5 derajat lintang utara sampai 39, sekian lintang utara, karena 40-nya sudah masuk di iklim sedang, dan juga iklim sedang 40 sampai 59 atau 60 derajat lintang utara, karena 60,5 derajat lintang utara sampai 90-nya sudah masuk ke dingin. Nah, untuk di belahan bumi bagian selatan, iklim subtropisnya masuk mulai dari 23,5 derajat lintang selatan sampai 34, kurang lebih 34,9 lintang selatan, karena 35 derajatnya sampai 66 derajat sudah masuk iklim sedang. Kemudian iklim dinginnya dimulai dari 66 derajat 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat kutub selatan. Nah, ini adalah berdasarkan iklim jika didasarkan pada iklim matahari. Kemudian klasifikasi iklim menurut Köppen, di sini ada A, B, C, D, E, ada 5 iklim. Kemudian tipe iklim pertama A, yaitu di mana indikator iklim termasuk hujan tropis dengan suhu udara
maksimal yaitu di bulan terdinginnya 18 derajat Celcius. Di mana tipe iklim A ini dibagi menjadi dua, yaitu AF dan AW. Di mana AF untuk iklim hujan tropis dan AW untuk iklim savana tropis. Ini adalah tipe iklim A. Kemudian tipe iklim B yaitu iklim kering, di mana penguapan lebih besar atau sama dengan jumlah hujan yang diterima. Kemudian jenis iklimnya dibagi menjadi dua, yaitu iklim stepa dan iklim gurun, yang dikodekan dengan BS dan BW. Kemudian C, tipe iklim lintang sedang yang dipengaruhi oleh lautan dengan rata-rata suhu 18 derajat Celcius, di mana pembagiannya adalah tiga jenis ke dalam tiga jenis iklim, yaitu CF, CW, dan CS. Iklim yaitu di mana CF iklim hujan sedang dengan panas tanpa musim kering. Kemudian CW iklim hujan sedang panas dengan musim dingin kering. Kemudian CS iklim hutan sedang panas dengan musim panas yang kering. Iklim hujan sedang dengan panas dengan musim panas yang kering. Kemudian tipe D yaitu tipe iklim lintang sedang yang dipengaruhi oleh daratan. Rata-rata suhu di bawah -3 derajat Celcius. DF iklim hujan salju tanpa musim kering. Untuk iklim D dibagi menjadi dua, yaitu DF dan DW. Iklim hujan yang pertama DF, iklim hujan salju tanpa musim kering. Kemudian DW iklim hujan salju dengan musim dingin yang hujan salju dengan musim dingin yang kering. Ini adalah tipe D. Nah, kemudian tipe E yaitu tipe iklim kutub. Tentu saja ini berada di kutub, ditandai dengan S abadi, rata-rata suhu di bawah -10 derajat Celcius. Untuk pembagiannya ada E, T, dan BW, yaitu iklim tunda dan iklim saljunan. Jika dari contoh dua iklim ini, menurut iklim matahari, tentu kita jelas Indonesia berada di iklim tropis. Dan jika di iklim menurut Köppen, maka jelas bahwa Indonesia di sini masuk ke dalam tipe A. Berikutnya adalah klasifikasi iklim menurut F. Jung Hoon. Nah, jika tadi Köppen kemudian matahari, Schmidt juga jelas berdasarkan Schmidt dan Ferguson curah hujan, kemudian Köppen juga dengan tipe A sampai E, kemudian menurut F. Jung Hoon, maka jenis iklimnya yaitu yang pertama daerah dingin, sejuk, sedang, dan panas atau tropis. Nah, ini yang perlu kita lihat adalah berdasarkan tanaman. Kalau tadi F. Jung Hoon karena berdasarkan di Pulau Jawa, tumbuhan yang bisa hidup di Pulau Jawa. Nah, kita lihat ketinggian yang ada di sini, bahwa ketinggian lebih dari, yang pertama adalah kita lihat dari ketinggiannya dulu, 2500, kemudian jenis iklimnya dingin dengan suhu 11,1 derajat Celcius sampai 6,2 derajat Celcius, tidak ada tanaman budidaya. Ini adalah klasifikasi vertikalnya. Kemudian daerah sejuk ketinggian 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan laut dengan suhu berkisar 17,1 derajat Celcius sampai 11,1 derajat Celcius.
yaitu jenis tanaman yang dapat dikembangkan adalah kopi, teh, kina, sayur-sayuran. Kemudian sedang dengan ketinggian 600 sampai 1500 mdpl dengan suhu 22 sampai 17 derajat 17,1 derajat Celcius, maka yang tumbuhan yang dapat dikembangkan padi, tembakau, teh, kopi, coklat, kina, dan serta sayur-sayuran. Kemudian daerah panas atau tropis dengan suhu 26,3 sampai 22 derajat Celcius dengan ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan yang dapat dikembangkan yaitu padi, jagung, kopi, tembakau, tebu, karet, dan kelapa. Nah, dari keempat pembagian iklim tadi, 3 menurut ahli dan 1 berdasarkan masa edar matahari atau lamanya penyinaran matahari. Di sini jelas bahwa iklim di belahan bumi berbeda di setiap lokasi berdasarkan lintang dan juga berdasarkan pembagian menurut ahli ataupun curah hujan yang ada, dan juga tentunya berdasarkan suhu yang ada di lokasi tersebut. Kemudian kita memasuki ke contoh studi kasus, yaitu yang di sini saya mengambil salah satu jurnal di mana jurnal ini bisa diakses, yang ditulis oleh Lino Naranjo pada tahun 2018, Lino Naranjo et al. Dengan judul El Nino and the Köppen Geiger Classification Prototype Concept and Methodology for Mapping Impact in Central America and the Circum-Caribbean. Jadi judulnya adalah klasifikasi Köppen, iklim Köppen terhadap dari dampak yang diakibatkan oleh El Nino. Anda tentunya sudah mendapatkan tentang konsep El Nino dan La Nina. Kita dibangunkan konsep dan metodologinya untuk pemetaan dampak di Amerika Tengah dan Pulauan Karibia. Nah, tentu saja saya tidak akan membahas di sini. Anda bisa baca juga jurnalnya, tapi saya akan mencoba untuk membahasnya di skup abstraknya, karena dari skup abstrak ini setidaknya kita sudah mendapatkan gambaran secara utuh dari jurnal tersebut. Pertanyaan yang tentunya menjadi acuan adalah tujuan. Jadi tujuan dari jurnal ini adalah meningkatkan untuk membangun atau mengembangkan prototipe dari konsep dan menggunakan metodologi untuk mengklasifikasikan dan serta memvisualisasikan dampak dari El Nino terhadap rata-rata atau iklim tahunan di Amerika Tengah. Jadi seperti itu. Jadi dampaknya apa dari El Nino terhadap iklim Köppen ini. Jadi itu tadi. Kita sudah tahu bahwa klasifikasi Köppen tadi, kemudian ketika iklim yang diklasifikasikan Köppen ini terjadinya El Nino, fenomena El Nino, maka seperti apa? Akan berdampak seperti apa terhadap iklim
tersebut, apakah ada perubahan atau pergeseran. Tentunya ini karena fenomena El Nino ini kan bisa diprediksi, bisa terjadinya juga tidak setiap tahun, tapi memang ini adalah suatu fenomena yang berdampak baik bagi Indonesia ataupun benua Amerika itu sendiri. Kemudian di sini adalah ada kata yang saya garis bawah, yaitu rejim. Nah ini kemudian rejim sendiri merujuk pada metode atau sistem untuk mengontrol. Jadi memang di jurnal ini bahwa metodologi dan serta klasifikasinya harapannya adalah bisa memberikan masukan ataupun ke dalam pemerintahan, yang tentunya nanti hasil dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan visualisasi sehingga memunculkan kesimpulan bagaimana memanajemen resiko iklim yang biasanya kita tahu iklim Köppen A, B, C, D, E. Nah, ketika dimasukkan suatu fenomena, yaitu di mana ini adalah fenomena El Nino, maka negara yang terdampak ini harus bisa memiliki manajemen yang baik. Misal tahun 2019 tidak terjadi El Nino, kan tetapi 2020 terjadi El Nino, maka negara tersebut, negara yang terdampak ini harus bisa memiliki manajemen yang baik. Karena ketika terjadi El Nino, maka akan terjadi kemarau yang panjang seperti itu. Yang harusnya bulan September, Oktober sudah mulai masuk musim hujan, kemudian sampai November musim hujan mungkin dengan intensitas besar, curah hujannya besar. Akan tetapi karena adanya fenomena El Nino, maka kita atau negara itu harus bisa memiliki manajemen yang baik. Dengan manajemen yang baik terhadap perubahan atau dampak dari fenomena ini, maka kita menjadi bisa setidaknya meminimalisir dampak-dampak buruk yang akan terjadi. Di jurnal ini bahwa dengan adanya hubungan atau dengan adanya dampak dari fenomena El Nino terhadap klasifikasi iklim Köppen itu, maka kita atau negara yang terdampak tersebut bisa membuat manajemen risiko yang baik untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan negatif yang terjadi. Baik, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.